Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kisah kelahiran Nabi Ismail alaihi salam dari ibundanya Hajar. Ahlul kitab menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan keturunan yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan permohonan Nabi Ibrahim itu. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam menetap di Baitul Maqdis selama 20 tahun. Kemudian Sarah berkata kepadanya, "Sesungguhnya Allah telah menghalangiku untuk mendapatkan anak, maka dukhullah dengan amahku ini, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadaku berupa anak darinya." Kemudian setelah Siti Sarah menghibahkan amahnya kepada Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim melakukan dukhul dengannya, sehingga akhirnya ia mengandung. Ahlul kitab berkata, begitu hamil, Hajar merasa dirinya lebih daripada Siti Sarah dalam pandangan tuannya Ibrahim alaihissalam. Maka Sarah merasa cemburu, lalu ia melaporkan hal itu kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Sarah, "Lakukan apa saja yang engkau berkehendaki kepadanya." Maka Hajar merasa takut dan melarikan diri hingga akhirnya singgah di sebuah sumber air yang ada di sana. Lalu seorang malaikat berkata kepada Hajar, "Janganlah engkau takut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak yang engkau kandung ini sebagai seorang anak yang baik." Selanjutnya malaikat itu menyuruhnya pulang kembali, sembari memberitahukan kepada anak yang akan dilahirkannya itu adalah lelaki, dan berilah nama Ismail. Maka Hajar pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Kemudian anugerah yang mengembirakan itu berlaku juga atas kelahiran keturunannya kelak di kemudian hari yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliau bangsa Arab dan umat Islam menjadi mulia dan dapat menguasai berbagai belahan dunia, barat maupun timur. Kepadanya diberikan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Yang demikian itu karena kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas rasul-rasul lainnya. Juga karena berkah risalahnya dan kerasulannya yang bersifat universal bagi seluruh penduduk bumi ini. Setelah kembali pulang, kemudian Hajar melahirkan anaknya yang bernama Ismail. Menurut ahlul kitab, ketika itu Ibrahim alaihissalam berusia 86 tahun, 13 tahun sebelum kelahiran Ishak. Setelah kelahiran Ismail dari Hajar, Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Ibrahim, memberitahu kabar gembira bahwa ia akan diberikan anugerah seorang anak yang bernama Ishak dari Sarah. Maka Ibrahim pun langsung bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Aku telah mengabulkan doamu dengan kelahiran Ismail, dan aku limpahkan berkah kepadanya. Aku kembangkan anak keturunannya menjadi keturunan yang sangat banyak, dan ia akan melahirkan 12 orang yang besar. Aku jadikan ia sebagai pemimpin bagi kaum yang sangat besar." Ini juga merupakan kabar gembira kepada umat yang besar, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke-12 orang itu adalah Khulafaur Rasyidin yang berjumlah 12, yang diberitakan dalam hadis Abdul Malik bin Umar dari Jabir bin Samurah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, akan ada 12 amir pemimpin. Kemudian beliau mengatakan suatu kalimat yang dimana aku tidak memahaminya, lalu kutanya kepada ayahku, apa makna kalimat tersebut? Artinya, semuanya berasal dari kaum Quraisy, jawab ayahku. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, perkara ini akan terus berdiri tegak dalam sebuah riwayat lainnya, yang disebutkan hingga ada 12 khalifah yang semuanya berasal dari kaum Quraisy. Di antara ke-12 khalifah tersebutlah
4 khalifah Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan termasuk salah satu dari ke-12 orang itu adalah Umar bin Abdul Aziz, dan sebahagiannya adalah Bani Abbas. Kemudian setelah Hajar melahirkan Ismail, maka kecemburuan Sarah menjadi semakin besar. Kemudian Sarah meminta agar Ibrahim menyuruh Hajar pergi sehingga Sarah tidak melihat wajahnya. Maka Ibrahim membawanya pergi bersama anaknya, yaitu Ismail, lalu mempertempatkannya di suatu tempat yang sekarang kita kenal dengan nama Mekkah. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melangkah pergi meninggalkan keduanya, yaitu Hajar dan putranya Nabi Ismail alaihissalam di tempat itu, Hajar mengejarnya dan menarik bajunya seraya berkata, "Hai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Engkau tinggalkan kami di sini, sementara kami tidak mempunyai bekal yang cukup." Namun Ibrahim tidak menjawabnya. Setelah beberapa kali mengulang pertanyaan itu kepadanya, dan Ibrahim sendiri tidak menjawab, maka Hajar bertanya, "Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu demikian ini?" Ibrahim menjawab, "Ya." "Dengan demikian engkau tidak menyia-nyiakan kami," kata Hajar selanjutnya.